Jadi selamat siang Bapak Ibu guru, mungkin ada siswa yang bergabung juga. Ya, di kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang, mmm, beberapa inovasi yang bisa kita gunakan selama PJJ, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, sebenarnya ini sudah ada konfirmasi dengan Bapak Stefan selaku Kepala SMP Negeri 2 Manado bahwa, mungkin perlu disosialisasikan, diinformasikan beberapa hal yang mungkin nanti dapat membantu Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran dari rumah. Ya, jadi langsung saja di yang kita ketahui bersama kan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu program untuk memberikan kuota internet gratis buat para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Dikhususkan untuk siswa, guru, sampai dosen dan mahasiswa pun dapat kuota internet gratis ini. Nah, ini saya ambil langsung dari link Kemendikbud di Kuota Belajar kemdikbud.co.id. Ini bantuan kuotanya. Jadi untuk jenjang PAUD dapat 20 GB per bulan selama 4 bulan, yang pendidikan dasar dan menengah itu 35 GB per bulan. Kemudian untuk pengajar, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK itu dapat 40 GB per bulan. Selain itu ada juga untuk dosen dan mahasiswa yang dapat 50 GB per bulan. Ini durasi pemberian kuotanya selama 4 bulan. Selama 4 bulan kita akan dapat kuota gratis dari internet dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini ada beberapa situs website yang bisa kita gunakan untuk kuota belajar ini. Ya, kuota belajar. Sebelumnya saya jelaskan mungkin tentang pembagian kuotanya. Ini untuk kita yang di pendidikan dasar untuk anak didik kita yang di SMP Negeri 2 Manado. Ini 35 GB terdiri dari 5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar. Nah, 5 GB kuota umum ini dapat kita gunakan untuk mengakses internet semaunya kita. Jadi semua situs bisa digunakan untuk 5 GB kuota umum. Tapi untuk 30 GB kuota belajar ini hanya terbatas di situs-situs pendidikan saja, dan beruntungnya karena 30 GB kuota belajar ini sudah termasuk dengan kuota WhatsApp. Kuota WhatsApp. Nah, sedangkan untuk kita guru, kita dapat kuota 42 GB per bulan dengan perincian 5 GB sama kuota umum yang bisa bisa untuk mengakses situs apapun, dan 37 GB kuota belajar. 37 GB kuota belajar yang ini website-websitenya ada banyak di sini. Ada kurang lebih 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 50 tambah 11, 61. 61 website yang bisa kita gunakan untuk kuota belajar ini. Nah, di sini ada kuota untuk WhatsApp yang ini, whatsapp.com. Jadi bisa kita gunakan untuk WhatsApp untuk kuota bantuan. Kemudian ada video conference. Video conference ini yang ini untuk pakai Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Jadi yang kuota bantuan itu bisa digunakan oleh guru dan siswa untuk mengakses aplikasi video conference dengan menggunakan Zoom. Nah, sedangkan ini website kampus tergantung dari website dari kampus yang ada di Indonesia ini. Ini mungkin tidak perlu. Jadi yang kita butuhkan mungkin yang ini, yang website dan video conference untuk kuota yang ini, kuota belajar. Jadi kuota belajar itu digunakan untuk mengakses situs-situs atau website yang sudah tersedia di sini dan juga untuk WhatsApp. Sedangkan video conference untuk yang kelima
penyedia aplikasi konferensi ini, Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi salah satu website yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk kita semua, untuk guru dan siswa. Ini yang namanya di sini, yang ini, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, situs ini adalah situs Kementerian Pendidikan yang sudah lama. Nah, ini. Nama situsnya itu Rumah Belajar. Ini Rumah Belajar. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar situs ini, situs Rumah Belajar. Di dalamnya itu banyak sekali konten-konten yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, terlebih di masa pandemi sekarang ini yang menuntut guru mengajarkan siswa yang ada di rumah. Karena di Kota Manado belum diizinkan untuk membuka sekolah, makanya fitur-fitur yang ada dalam Rumah Belajar ini saya yakin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di fitur Rumah Belajar ini terdiri dari dua fitur penting yang namanya fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utamanya ini terdiri empat fitur. Ada yang namanya kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Laboratorium maya. Nah, kelas maya ini mirip seperti dengan kalau kita mau gunakan mirip seperti dengan Google Classroom. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 2 kan sudah tidak asing sebenarnya dengan Google Classroom karena menurut informasi dari Bapak Kepala Sekolah memang saat IHT lalu sudah diajarkan bagaimana mengelola learning management system dengan menggunakan Google Classroom. Tapi kalau mau pakai kelas Maya ini bisa juga, sama-sama gratis. Kemudian ada sumber belajar. Nah, fitur yang paling penting sebenarnya di portal Rumah Belajar ini yang ini, sumber belajar. Karena sumber belajar ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru untuk memahamkan salah satu materi pelajaran. Nah, di sini sumber belajarnya terdiri dari 3 komponen utama, ada konten videonya, ada konten webnya, dan ada konten audionya. Jadi tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi ajar yang sedang Bapak Ibu ajarkan. Di sini ada tingkat pendidikan dari paket B, paket C, sampai di jenjang SMA, SMK. Saya contohkan di sini misalnya karena kita di SMP, saya contohkan yang SMP saja. SMP ketika di sini di sumber belajar, kita pilih SMP, kemudian kita pilih kelas yang sedang kita ajarkan misalnya. Misalnya di kelas 7 misalnya. Kelas 7 cari mata pelajaran. Di sini saya contohkan IPA saja. Ketika kita pilih IPA di sini akan muncul konten-konten yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Kalaupun kita pilih matematika, nanti di sini akan muncul konten-konten yang berkaitan dengan matematika. Begitu seterusnya, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ini contohkan IPA. Di sini ada konten-konten yang bisa kita gunakan. Saya contohkan di sini misalnya materi sumber energi misalnya di kelas 7. Tinggal klik. Sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi? Mulai dari Nah, di sini ada video yang membahas tentang sumber energi. Video ini dapat kita manfaatkan. Jadi tidak perlu memang di YouTube banyak video-video pembelajaran, tapi ketika kita mengakses Rumah Belajar ini akan lebih terarah karena video-video pembelajaran yang ada di Rumah Belajar ini, terutama di fitur sumber belajar ini sudah sesuai dengan kurikulum yang umumnya berlaku di sekolah sebelum masa pandemi. Karena di masa pandemi ini kan ada kurikulum khusus sesuai dengan kondisi daerah. Ya, ini video yang mungkin dapat kita manfaatkan. Kemudian selain video, ada konten webnya. Ini konten web, contohnya seperti ini. Jadi dia dalam bentuk web,
yang membahas tentang materi pelajaran yang ingin kita ajarkan nantinya. Mirip blog begitu, blog atau website. Kemudian ada konten audionya juga. Yaitu untuk sumber belajar. Selanjutnya yang ini ada bank soal. Bank soal ini Bapak Ibu mungkin yang ingin berlatih atau siswa yang ingin berlatih mengerjakan soal bisa memanfaatkan ini. Dapat memanfaatkan bank soal. Kalau siswa ingin berlatih mengerjakan soal bisa menggunakan ini. Kalau kita mungkin guru yang ingin mencari soal-soal yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan, kita bisa mengambil referensi dari bank soal ini. Di sini tinggal pilih kelasnya, mata pelajarannya, kemudian sesuaikan. Ini ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tinggal menyesuaikan saja. Itu untuk bank soal. Mohon maaf saya cepatkan sedikit saja. Ini kemudian ada laboratorium maya. Ini fitur paling menarik sebenarnya di portal Rumah Belajar. Walaupun memang di laboratorium maya ini hanya ada 2 mata pelajaran mungkin yang di tingkat SMP yang tersedia. Ada mata pelajaran matematika dan mata pelajaran IPA. Jadi 2 mata pelajaran ini dapat kita simulasikan di laboratorium maya ini. Ini ada grafik persamaan kuadrat, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Misalnya ini persamaan kuadrat. Kita tinggal pilih materinya, kemudian kita lakukan percobaan. Percobaannya akan seperti ini. Mungkin sini ada variabel-variabel yang bisa diubah. Mohon maaf kalau misalnya salah dalam penyampaian karena kurang paham juga ini materi. Nah, ini simulasi mata pelajaran matematika dengan variabel-variabel yang bisa diubah. Ini A, B, dan X. Nanti kurvanya akan jadi seperti ini. Itu misalnya untuk matematika. Untuk yang lain misalnya IPA, di sini saya contohkan IPA misalnya untuk agama. Untuk agama ini benar. Kalau di laboratorium maya kan mensimulasikan sesuatu yang abstrak. Jadi di sini benar cuma ada IPA dan matematika. Kalau yang di fitur laboratorium maya. Iya benar. IPA kalau untuk agama mungkin belum ada dan mungkin dari penyedia rumah belajar ini mungkin sulit untuk membuat konten yang disimulasikan untuk mata pelajaran agama, Mer. Jadi di laboratorium maya ini cuma ada mata pelajaran IPA dan matematika. Yang ketiga, periksa apakah nomor registrasi yang ada di kemasannya terdaftar di BPOM. Coba cek di halaman cek BPOM. Kemudian di sini ada fitur-fitur pendukung dari konten rumah belajar ini. Ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan edugame. Edugame ini fitur paling terbaru dari rumah belajar. Jadi ini edugame ini kita bisa bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Karena fitur ini menyediakan beragam game yang interaktif. Ini daftar game-game yang ada di edugame rumah belajar. Memang belum semua mata pelajaran atau semua materi ada, karena ini salah satu fitur baru di rumah belajar. Tapi mungkin yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak, ini tentang misalnya, ini kenali COVID-19, escape from corona, bermain game yang ada unsur pembelajaran di dalamnya.
Misalnya saya contohkan ini Escape from Corona. Ini namanya Edu Game yang ada di portal Rumah Belajar. Jadi game ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mereka melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari pakai masker, jaga jarak. Memang agak lama sih intro gamenya. Cuma ini game bagus sebenarnya untuk anak-anak dari semua jenjang. Jadi ini ada petunjuk gamenya, hindari kontak langsung dan jagalah jarak, cari item yang tersebar di map. Nah ini, misalnya kita kena orang yang terpapar virus, ini orang yang terpapar virus, yang mengakibatkan nanti game end game karena kita sudah tertular virus corona. Ini mungkin salah satu contoh kecil dari fitur Edu Game di Rumah Belajar. Di sini masih ada banyak game-game lainnya, tapi memang masih terbatas karena ini fitur baru. Silakan dimanfaatkan. Nah, fitur Edu Game Rumah Belajar ini juga atau portal Rumah Belajar ini Bapak Ibu bisa download di Play Store atau App Store. Nama aplikasinya Rumah Belajar. Mungkin dari saya cukup demikian untuk pengenalan sumber belajar. Di kesempatan kali ini saya juga akan sharing bagaimana saya mengajar atau praktik baik saya, best practice, dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Karena saya guru mata pelajaran IPA, saya coba bagikan sedikit mungkin. Ya, saya mengajarkan anak-anak dengan menggunakan portal Rumah Belajar ini dikombinasikan dengan blog yang sudah saya buat. Nah, di sini saya mengajarkan misalnya tentang proses fotosintesis. Jadi di blog sudah saya buatkan artikel yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dengan materi yang akan saya ajarkan. Di sini tentang proses fotosintesis. Jadi anak-anak yang belajar materi ini dikomunikasikan melalui grup WA untuk masuk ke dalam blog, mempelajari materi yang akan diajarkan saat itu. Kemudian dari sini saya arahkan ke laboratorium maya. Di dalam blog itu diarahkan ke laboratorium maya untuk bagaimana anak-anak melihat simulasi dari proses fotosintesis yang menurut mereka itu masih abstrak. Jadi tidak bisa mau dapat lihat bagaimana itu proses fotosintesis yang terjadi di tumbuhan. Karena pada anak-anak mereka hanya memahami fotosintesis itu yaitu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen oleh tumbuhan, cuma sekedar itu. Jadi dorang tidak tahu bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, dengan fitur laboratorium maya ini, anak-anak dapat mensimulasikan bagaimana proses fotosintesis yang terjadi di tumbuhan, lebih tepatnya yang ada di dalam daun. Nah, di sini dapat dilihat, ini ada animasi-animasi yang memperlihatkan bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Ada air, ada karbon dioksida, ada sinar matahari,
ada nitrogen yang nantinya akan menghasilkan yang namanya ini glukosa. Mungkin Bapak Ibu IPA so paham ini glukosa yang digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Kemudian ada oksigen yang dihasilkan yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup demi keberlangsungan hidup mereka. Jadi ada glukosa, ada oksigen. Nah, dengan simulasi seperti ini, ternyata anak-anak tertarik dan lebih mudah memahami proses fotosintesis. Ini laboratorium maya. Di situ juga anak-anak dapat melihat bagian dalam daun, ada kutikulanya, ada epidermis, ada kloroplas, ada pembuluh silem, ada pembuluh floem, ada stomatanya, kemudian ada sel penjaganya. Nah, ini kan tidak bisa sih dilihat dengan menggunakan mikroskop, tapi karena anak-anak di masa pandemi ini tidak bisa ke sekolah, makanya dengan fitur ini akan sangat membantu mereka karena mereka tidak perlu datang ke sekolah, tapi mereka dapat melaksanakan simulasi dari rumah mereka. Simulasi dengan laboratorium maya. Nah, setelah saya mengajarkan proses fotosintesis, ternyata anak-anak tertarik. Ini beberapa komentar mereka dalam blog yang mungkin dapat kita analisa sebagai penilaian bagaimana mereka menyikapi simulasi dengan menggunakan laboratorium maya. Ini beberapa komentar mereka terhadap simulasi yang dilakukan dengan laboratorium maya. Itu mungkin sedikit sharing tentang bagaimana saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan portal rumah belajar ini. Memang harus diakui ini fitur-fitur yang ada dalam laboratorium maya ini memang belum komplit, belum sempurna, belum lengkap. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menjadi kontributor di dalamnya. Misalnya ada video-video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa menguploadnya di rumah belajar ini supaya nanti ini akan menjadi konten yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru atau siswa dari daerah lain. Karena sekali lagi yang rumah belajar ini milik dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud. Jadi ini bisa kita gunakan secara gratis di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu moto dari rumah belajar. Jadi kalau mungkin beberapa aplikasi memang di cover dengan kuota internet gratis itu seperti Ruang Guru, zenius.com, kuiper.com, itu memang diakses dengan kuota belajar yang bantuan kementerian. Tapi ada beberapa konten yang ketika Bapak Ibu gunakan itu harus bayar, tidak gratis. Seperti di Kuiper, di Zenius, di Ruang Guru, ada beberapa konten-konten yang tidak dapat digunakan secara gratis, harus bayar. Tapi kalau di rumah belajar ini semua konten yang ada di dalamnya dapat digunakan secara gratis. Jadi kita tidak perlu mungkin takut misalnya ini karya orang lain. Kalau nanti saya gunakan apa tidak kena undang-undang karya cipta misalnya begitu. Jadi tidak perlu khawatir karena ini sudah ditekankan dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dan guru untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi sekian mungkin sedikit informasi buat Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 2. Mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin kurang berkenan atau tidak dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Ya, demikian. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa difasilitasi oleh Ibu Meita atau siapa, Bu Ramla, Bu Elis. Boleh membatanya langsung jadi. Ya, bagaimana, Liz?
kan kebetulan orang sekolah so menggunakan Google Classroom. Nah, Mm-mm. di situ kan kita bisa mengirimkan video. Apakah video yang ada di rumah belajar boleh orang ambil, Iya. kemudian taruh di dalam termpe materi itu dan atau kalau misalnya kalau misalnya kuotanya so ada, terang kok memang agak susah melakukan pembelajaran dengan aplikasi Zoom atau apa, karena memang mengingat pulsa data yang dimiliki anak-anak. Nah, ketika pulsa data itu sudah ada, mungkin kalau untuk mengarahkan anak-anak supaya langsung menggunakan ini rumah belajar, memang bagus. Tapi mau arahkan itu pasti butuh waktu. Nah, mungkin setelah DP solusi, orang boleh share screen begitu dan boleh Kang? Iya, boleh. Itu sama Orang yang tadi, no? gunakan. Misalnya Iya, pakai share screen. orang gunakan Zoom. Tapi kalau ada yang belum tahu gunakan itu, apakah video yang ada kayak Pak Max toh misalnya dia mau ambil video tentang pembelajaran agama, apakah bisa kita belum pernah coba sih, apakah dia boleh mau copy di Google Classroom kayak YouTube video-video yang ada di YouTube yang lain. Boleh. DP link itu Jo. Boleh. DP link yang di sini orang copy pastekan ke Google Classroom, no? Nanti jadi ketika anak-anak klik DP Sama. link, jadi ketika anak-anak sama klik dengan DP link, copy biasa. copy biasa. Ketika anak-anak klik DP link langsung diarahkan ke sini, no? Ke videonya. Begitu. Jadi buka dulu DP video. Orang biasa kok DP link itu orang copy ke pilihan untuk YouTube dan ada YouTube link toh. Kalau link kok ada berapa step toh. Kalau orang copy kongso berupa DP YouTube tinggal orang klik itu langsung terputar. Nah, bisa begitu atau kita cuma sih boleh belum pernah copy coba link. sih kalau di Google Classroom. Yang setahu kita kalau yang di rumah belajar ini. Tapi DP link boleh ambil. Iya, DP link boleh ambil. Misalnya ini link, ini video. Tunggu ya, kita share screen. Misalnya ini video sebenarnya bisa di-download. Misalnya Bapak Ibu download kemudian disimpan di Google Drive misalnya. Kemudian link dari Google Drive dikopikan ke Google Classroom, mungkin dia bisa terputar secara otomatis. Mungkin, cuma kita belum coba sih. Cuma kayaknya boleh toh. Yang penting dia video di Google Drive. Tapi kalaupun nggak bisa, boleh di-copy. DP link ini Jo, yang link di atas ini copy, pastekan ke Google Classroom. Nanti ketika anak-anak klik, dia langsung terarah di sini. Di video sini. Begitu sih. Ataupun mungkin sedikit berbagi. Ini pernah ada anak-anak yang nggak bisa mengakses ini rumah belajar karena mungkin jaringan atau seperti apa. Jadi ketika saya ingin mengajarkan fotosintesis, jadi saya rekam layar ketika sudah sedang melaksanakan simulasi. Rekam layar, bagaimana melaksanakan simulasi dari awal sampai akhir, kemudian nanti kan produk akhirnya itu dalam bentuk video. Jadi DP video itu yang orang kirim ke anak, no? Video saat simulasi itu. Kalaupun orang nggak bisa mengakses yang lab maya tadi, orang nggak bisa praktikum di sini. Jadi orang rekam layar. Sekarang kan sebanyak aplikasi untuk merekam layar, ada Bandicam, Camtasia. Jadi nggak susah sih seharusnya. Orang rekam layar ketika melaksanakan percobaan. Nanti DP hasil akhir video itu yang orang kirim ke anak. Oke. Abstrak lagi kayak ini. Sudah sih boleh, yang penting dia boleh copy link, kita rasa boleh sih untuk sementara dan karena memang mau akses tuh guru-guru kalau mau akses rumah belajar, dorang harus perlu daftar atau boleh langsung buka. Boleh daftar, boleh langsung buka. Rupa ini laboratorium maya tanpa daftar, orang bisa langsung gunakan sih. Cuma boleh langsung mengakses tanpa orang baregis.
ini lagi dalam maintenance sebenarnya. Sebenarnya di sini ada DP bahan LKS, ada DP teori, kemudian ada DP referensi. Tapi dengan catatan orang harus masuk. Cuma ini dalam kemarin waktu ada pertemuan dengan Pusdatin, Pusat Data Teknologi Informasi Kemendikbud, orang bilang ini sementara maintenance. Jadi untuk fitur LKS dan teorinya itu tidak bisa dibuka sekarang. Apalagi untuk masuk di dalam lab maya. Tapi orang bisa lakukan percobaan untuk semua materi yang tersedia di laboratorium maya. Begitu. Dombe penjelasan yang kemarin begitu sih. Oke. Nanti mungkin Bapak Ibu. Demikian Bu Meita mungkin, atau ada Kepsek mungkin yang belum kan. Jadi demikian, kalau ada mungkin yang ingin bertanya silahkan. Tapi kalau memang mungkin ini tuh mengganggu kesibukan dari Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf. Kiranya mungkin informasi ini dapat bermanfaat, atau kalau bermanfaat silakan Bapak Ibu bisa gunakan atau dibagikan ke teman-teman atau siswa yang lain. Oke. Kalau enggak ada, ya, jadi terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mendengarkan pemaparan bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar dengan kuota internet dari Kementerian Pendidikan. Mohon maaf kalau dalam pelaksanaan Zoom ini atau dalam penyampaian materi begitu banyak kekurangan. Oke, kalau sudah ada, semua akhiri ini. Nah, Bu Ramlah, sudah kan? Oke. Bu Cendi, makasih banyak. Dengan Bapak Ibu guru lain. So mendengarkan materi yang mungkin yang bermanfaat. Ya. Oke. Terima kasih atas Ada yang mau waktunya. bicara, Stoy? Oh, salah? Oh, Bu Meita berarti. Tahu. Bu Meita sudah, Bu Meita. Saya laksanakan tugas ini. Oh, Bu Meita tidak ada audio. Ini dong. Itu dong Bu Meita. Pakai Billy P headset dulu. Pinjam Billy P headset. Dari tadi ini. Oke, Bu. Sudah? Oh, Bu Meita oh iya sudah, ada audio, kurang mau kasih. Sudah. Sudah, sudah. Nanti kalau ada misalnya ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, nanti boleh menghubungi Pak Rifa. Kan? Oh iya, begitu Jo. Siap. Kalau mau datang di sekolah boleh Pak orang sini tuh Pak. Ini mau dapat marah ini. Mengumpulkan massa. Ini mau dapat marah ini mengumpulkan massa. Mar, makasih banyak Pak Rifa. Ini sebenarnya ini bermanfaat sekali buat orang. Cuma karena memang itu belum terlalu Pak guru-guru, belum terlalu Ini kan belum familiar for Nanti kalau misalnya orang nanti kita sebagai duta jadi ulang-ulang buat orang. Belum duta, Bu. Kan? Oke, siap. Ulang. Rupa ini kan sudah antusias,
tapi dorong belum terlalu dapat DP apa ya, Belum greget. belum ada orang suka bertanya, baru orang saja belum terlalu mengerti. Oh iya, betul. Nanti kalau apa? Nanti kalau ada konten yang berkaitan dengan ini rumah belajar nanti kita sharing. Supaya Iya. oh iya. Iya. Mar, makasih banyak untuk Pak Rifa nih. Oke, Makasih siap, Bu. banyak. Tuhan berkati tugas kerja. Oke, siap. Tadi Pak Stephen Jangan lupa minum dulu minumnya. Kepsek kenapa bilang masih di dinas kata, jadi tidak bisa gabung. Oh iya. Bagaimana? Tadi Kepsek Stephen ada bilang beliau masih tidak di dinas kata, jadi belum bisa mau gabung. Jadi Oh iya, nanti next time. Iya, dia bilang begitu. Teman-teman sudah tahu. Jadi orang percaya, dia bilang, oh ini yang Pak Rifa. Aduh, memang jago sekali nih Pak Rifa ini. Sudah. Teman-teman yang bilang kan. Jadi kan tuh kalau misalnya ada apa-apa, boleh orang kontak Pak Rifa. Ada nomor Oke, WA nanti siap. kasih Pak Rifa. Saya betul toh. Iya. Makasih banyak Pak Rifa. Makasih Oke, banyak. siap, Bu. Makasih banyak informasinya.